Hai guys, selamat datang di channel baru kami. Gimana nih kabar kalian semua? Pasti ngerasa semangat dan excited kan di awal bulan tahun 2022. Sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, lebih baik kalau kalian tahu siapa aja di balik berdirinya podcast ini. Yang pertama ada aku sendiri, Veila. Halo, aku Chelsea. Hai, aku Silo. Aku Amel. Halo semua, aku Tika. Enjoy this podcast ya. Kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan yang cukup serius bagi dunia dan bagi diri kita sendiri. Namun sayangnya, masih banyak orang dan oknum tak bertanggung jawab yang menghiraukan akan hal tersebut. Ya, apalagi kalau bukan lingkungan. Dari tahun ke tahun, kita semakin menyadari bahwa lingkungan terus berubah. Perubahan lingkungan tersebut disebabkan oleh gejala alam dan juga aktivitas manusia. Adanya perubahan akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan itu sendiri, termasuk bagi iklim di dunia. Jika diteruskan, iklim akan menjadi bumerang bagi makhluk hidup dan segala isinya. Dampak perubahan iklim yang terjadi bisa kita rasakan hampir setiap hari. Salah satu yang bisa kita rasakan adalah terjadinya kenaikan suhu bumi yang mengakibatkan suhu di luar maupun di dalam ruangan meningkat. Untuk menurunkan suhu ruangan, biasanya orang akan menyalakan kipas angin atau AC supaya suhu ruang menjadi nyaman dan sejuk. Tapi tahu nggak sih kalau kipas angin itu merupakan alat yang bekerja berdasar konsep gerak melingkar? Gerak melingkar? Apa tuh? Gerak melingkar adalah gerak sebuah benda dengan lintasan berbentuk lingkaran. Gerak melingkar ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan (GMB) adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan, dan gerak melingkar berubah beraturan (GMBB) adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap dan kecepatan sudut berubah-ubah. Di dalam gerak melingkar ini terdapat hubungan antara frekuensi dan periode. Frekuensi dan periode yang dimaksud itu apa ya? Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu, dengan rumus F sama dengan N per T dan F sama dengan 1 per T, di mana F adalah frekuensi, N adalah jumlah putaran, T kecil adalah waktu putar, dan T besar adalah periode. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran, dengan rumus T sama dengan T per N dan T sama dengan 1 per F. Nah, selain periode dan frekuensi, dalam gerak melingkar, kita juga membahas perpindahan sudut, kecepatan linear, kecepatan sudut, hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut, percepatan sentripetal, gaya sentripetal, dan percepatan tangensial. Wah, banyak juga yang dibahas dalam gerak melingkar, dan aku jadi pengen tahu apalagi dampak perubahan itu. Kalian tahu tidak? Karena perubahan iklim tersebut menyebabkan banyak sumber daya alam kita yang akhirnya rusak dan mulai terancam keberadaannya. Namun, hal itu menjadi peluang baru bagi para pengusaha dan wirausahawan. Sekarang, banyak dari mereka membangun dan membuka makanan awetan dari hewani. Apa itu makanan awetan dari bahan hewani? Makanan awetan dari bahan hewani adalah olahan makanan yang berasal dari hewan. Contoh olahan makanan awetan dari bahan hewani itu seperti dendeng sapi, keju, yogurt, nugget, sosis, susu, dan lain-lain. Tapi gimana ya cara kita untuk mengolah makanan awetan dari bahan hewani agar dapat terjual di pasaran? Kita dapat membuat perencanaan usaha pengolahan makanan awetan. Dari sini kita dapat membuat suatu analisis, yaitu analisis peluang usaha. Apa sih analisis peluang usaha itu? Analisis peluang usaha adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Dalam analisis pengolahan usaha ini terdapat perencanaan usaha pengolahan makanan awetan yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Wah, ternyata dari kejadian tersebut ada untung ada ruginya juga ya. Ya nih, tapi kan kita udah tahu dampak dari perubahan lingkungan dan iklim itu apa aja. Nah, untuk menanggulangi dampak-dampak tersebut, kita juga harus tahu berbagai penyebabnya.
Salah satu yang aku tahu di sini karena kendaraan bermotor yang sudah menjadi transportasi utama di kehidupan sehari-hari kita, bandingkan saja dengan negara Indonesia tahun ini dengan beberapa tahun yang lalu. Orang pada zaman dahulu masih jalan kaki untuk bepergian. Namun, di zaman yang semakin modern ini, banyak orang yang lebih menggunakan cucuce, cuan, feiji, motoce, saluce, cice, xixingce, huice, dan kongkongcice. Maka dari itu, sudah saatnya dari kesadaran diri kita sendiri untuk berubah. Dan seperti tema podcast kita kali ini, yaitu mencegah dampak perubahan iklim. Untuk mengurangi perubahan iklim, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti mengajak teman atau saudara kita untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik. Di zaman sekarang ini, kok masih pakai sedotan plastik sih? Lebih nyaman dan praktis aja, memangnya kenapa? Kamu tahu nggak sih, dari buku yang pernah aku baca, perubahan iklim itu bisa berdampak pada kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. Maka dari itu, penggunaan sedotan plastik ini bisa mencemari lingkungan yang akan berdampak pada perubahan iklim. Aku baru tahu nih, terus solusinya gimana? Kamu pakai sedotan stainless steel aja, karena selain bisa mencegah perubahan iklim, sedotan stainless steel juga ramah lingkungan. Bener juga ya, oke deh sekarang aku ganti pakai sedotan stainless aja supaya bisa membantu mencegah perubahan iklim. Terima kasih ya sarannya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Nah, kan kayak gitu bagus. Selain tetap bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, kan tidak merusak alam juga. Tapi, kalian yang lagi dengerin, pada tahu nggak sih usaha apa aja yang lagi dilakukan oleh pemerintah? Pada nggak tahu kan? Jadi, pemerintah sudah merencanakan beberapa gerakan peduli lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia. Tetapi, dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah, harus dengan persetujuan warga Indonesia, agar bisa mencapai tujuan bersama. Kita juga sebagai generasi muda, juga harus ikut serta dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Caranya gimana nih selain yang udah dijelasin tadi? Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tidak menyalakan lampu pada siang hari, mengurangi penggunaan AC, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. In addition to reduce, reuse, recycle, we can make advertisement such as posters and announcements, because the population in Indonesia is large and also widely distributed in all parts. So it is better for us to spread it more deeply, because the environment and climate are in need of us. Besides that guys, to make banners, we can use cardboard that is not used or use newspapers. Then we take photos and share them on various social media platforms that are trending right now. An example is a poster like this. Jadi gitu ya guys, cara yang bisa kita lakukan bersama untuk sama-sama merangkul sebagai manusia demi lingkungan dan iklim yang tidak jatuh dalam bencana buruk. Karena kita adalah citra Allah yang diberi kemampuan akal budi untuk berpikir, merasakan, dan mengerti sesuatu. Tidak sebaik dan sesempurna makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Anugerah dan kasih karunia sudah Dia berikan untuk kita, jangan sampai kita sia-siakan dan harus menjadi berkat bagi diri kita dan juga orang lain di sekitar kita. A healthier environment for a good life. Climate is a friend, not an enemy. Sekian dari podcast kita hari ini. Gimana pengalaman baru kalian bersama grup dan channel kami? Semoga kalian semakin betah untuk dengerin dan ikutin perjalanan dari kami ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you on the next podcast. Bye-bye.